Lagi ngidam pengen banget makan salmon mentah, pengen makan nigiri ya kan, tapi sayangnya ketika datang ke sini nggak ada. Langganan aku tuh lagi nggak buka guys, karena dia lagi renovasi, jadinya aku nyasar ke sini. Sebenarnya sih aku nggak terlalu suka ya di sini, karena emang ya you know lah kenapa gitu. Ini aku karena nggak ada yang aku cari, jadinya aku pesen sesuatu yang aku belum pernah makan dimanapun ya. Ini namanya chirashi. Karena salmonnya nggak ada, ini adanya tuna. Dan tuna itu adalah jenis ikan yang kalau mentah itu rasanya kayak nggak ngasih rasa apa-apa, ngerti nggak sih? Kayak sepo gitu loh. Apa ya bahasa Indonesianya sepo itu? Pokoknya unflavored gitu loh. Tawar gitu, ya itu tawar guys, rasanya tuh tawar gitu. Tapi ini dikasih bumbu, terus dia tuh dikasih potongan-potongan telur gitu. Yang menurut aku agak weird ya. Kalau namanya tuna chirashi, itu harusnya kan tuna doang dong campurannya. Ini campurin telur, tapi ya udahlah ya. Di sini juga harganya murah, jadinya kayak ya udah sih gitu loh. Terus ada bumbunya, itu tuh yang kayak saus pedes gitu. Nah, itu sebenarnya nggak pedes guys. Yang bikin pedes itu wasabi. Wah gila, ini rasanya jadi pedes banget gara-gara wasabi. Ini aku juga pesen juga yang daging chirashi steak kalau nggak salah namanya. Itu juga ada telurnya. Ini aku suka telur sama nasi, jadinya tuh enak aja gitu. Soalnya kan ini nggak ada campuran bumbunya kan kalau yang steak ini, karena steaknya udah dibumbuin. Cuman steaknya itu tuh nggak yang asin banget juga, jadi aku juga suka gitu. Maksudnya aku cocok sama si steak chirashi ini daripada yang tuna chirashi. Soalnya yang steak ini lebih apa ya? Lebih ada rasanya gitu menurut aku. Rasa dari daging, telur. Terus karena kan tawar ya, maksudnya nasinya nggak ada bumbu-bumbunya gitu, jadi rasanya tuh bisa fokus gitu. Oh ini rasa daging, ini rasa telur gitu. Kalau yang chirashi tuna, aku agak kurang bisa fokus sama si tunanya juga, karena tunanya kan juga tawar ya, rasanya sepo tadi itu kan. Terus dikasih telur, terus masih dikasih bumbu-bumbu itu yang bikin kayak jadi aku bingung, ini rasanya gimana ya gitu. Jadi kayak menurut aku yang chirashi tuna itu rasanya kayak membingungkan bagi aku yang belum pernah makan. Nah ini bikin aku penasaran nih, chirashi yang enak tuh rasanya kayak gimana, ya kan? Dari sini aku planning untuk makan chirashi di restoran sushi yang beneran gitu. Kalau ini kan ramen ya, bukan restoran sushi, jadinya tuh kayak ya udah wajar ya kalau rasanya nggak terlalu enak, karena memang spesialisnya nggak di situ, nama restorannya aja ramen gitu kan. Jadi memang mereka spesialisasinya di ramen gitu. Tapi ya udahlah ya, namanya orang kecele datang pengen makan di restoran A, ternyata restoran A nggak buka, jadinya terpaksa ke restoran yang lain, dan ya udah gitu kan. Tapi ini serius guys, ini pedes banget ya. Pedesnya itu tuh beneran aku gak nyangka sih kalau wasabi bisa bikin makanan sepedes ini. Karena aku biasanya kalau makan sashimi, makan sushi, itu tuh aku selalu tambahin wasabi yang lumayan banyak loh guys. Jadi bukan cuman yang seuprit, enggak. Kadang tuh 1 sendok gitu, 1 sendok teh ya, itu full aku taruh di daging yang mentah gitu. Tapi herannya di sini kok bisa jadi sepedes itu. Pedesnya tuh kayak pedes yang bukannya gerak. Kalau wasabi kan biasanya nyegerak ke hidung, ini tuh enggak loh. Di lidah itu tuh bener-bener yang kebakar gitu. Tapi pedesnya bukan pedes-pedes Lombok ya. Kalau pedes Lombok itu aku paham banget kayak gimana pedesnya gitu. Cuman ini rasanya sih kayaknya bukan pedes Lombok gitu. Aku juga bingung ya, karena ini pertama kali aku makan chirashi gitu. Jadi aku kurang tahu chirashi itu yang asli itu seperti apa gitu kan. Jadinya beneran itu bikin aku bingung, kok bisa sepedes itu. Padahal cuman semangkok doang gitu, bikin aku tuh pedesnya tuh lama banget, kayak tahan lama banget gitu loh pedesnya. Terus ya, kalau makanan di restoran kayak gini kelihatannya emang dikit. Tapi sebenarnya kalian order 1 aja kalian tuh udah kenyang banget loh. Ditambah minum gitu. Jadi ini 2 tuh termasuknya berlebihan ya.
buat aku gitu, karena emang banyak, kelihatannya nggak banyak ya, tapi banyak gitu pas masuk perut. Nggak tahu deh, padahal dia juga nggak dipadetin kan, tapi kayak rasanya tuh banyak, kayak perut itu bisa full gitu loh rasanya, apalagi pedes gitu ya, jadinya tuh kayak makin gitu karena kan minum terus. Cuman sayangnya ya kalau Ocha di restoran-restoran kayak gini aku kurang tahu, soalnya nggak diinfo juga nih sama waitressnya apakah itu bisa di refill atau enggak. Jadi aku nggak refill. Harusnya kalau misalnya bisa refill dikasih tahu kali ya, jadi biar pelanggan tuh enak, karena biasanya tuh kalau Ocha itu emang bisa direfill. Cuman karena di sini aku tadi lupa nanya, pelayannya nggak nginfo, jadinya aku juga nggak tahu deh itu Ochanya apakah bisa direfill atau enggak. Dan ini kalau kalian lihat dagingnya ada merah-merahnya, aku nggak masalah guys dengan daging seperti ini, karena aku kalau makan steak itu tuh malah mintanya tuh yang medium rare. Kalau bisa belum sampai medium aja aku udah minta nggak usah dipanggang lagi. Jadi memang aku pecinta yang mentah-mentah sih. Salmon mentah itu aku suka. Terus steak yang medium rare, yang masih ada darah-darahnya gitu loh guys. Pokoknya ada lelehan. Pokoknya setelah steaknya habis itu tuh ada kubangan merah-merahnya gitu loh. Kalian pernah lihat gak sih? Kalau kalian pernah sih ya kayak gitu. Itu yang aku suka gitu. Jadi nggak masalah kalau ini ada agak-agak merah ya. Namanya juga steak gitu loh ya. Jadi kayak memang sewajarnya seperti itu. Itu aku sampai kepedesan sampai akhir loh. Ini aku nggak cut sama sekali. Beneran dia tuh pedesnya betah sampai akhir. Aku juga bingung ya apa yang ditambahkan di situ sehingga pedesnya bisa seawet ini. Akhirnya selesai juga dengan perut yang kekenyangan. Tumben aku makan sampai kekenyangan kayak gini guys.